Setiap daerah punya bahasa, dan setiap bahasa punya cerita. Indonesia sendiri adalah negara dengan keberagaman yang luar biasa. Lebih dari 1.300 suku bangsa dan tercatat memiliki sekitar 718 bahasa daerah yang masih digunakan masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke, tiap bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga cermin jati diri dan kebudayaan. Aku sendiri merasakannya ketika kuliah di luar Kebumen, di mana aku bertemu teman-teman dari berbagai daerah. Tak jarang mereka bertanya, "Kamu orang Kebumen ya? Coba dong ngomong ngapak." Lalu disambut tawa bersama. Apa kalian merasakan hal yang serupa? Kalian merasa itu sebuah kebanggaan atau malah minder? Untuk menjawabnya, mari kita simak pembahasan bahasa ngapak dalam video ini. Lalu dari mana sih asal-usul bahasa ngapak? Bahasa ngapak berakar dari budaya Banyumasan, yaitu wilayah barat daya Jawa Tengah yang mencakup Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Nama, ngapak, sendiri muncul karena cara pengucapan vokal dan konsonannya yang tegas, jelas, dan lugas. Misalnya huruf A tetap dibaca A, bukan bergeser menjadi O atau E, seperti dalam bahasa Jawa standar. Secara linguistik, bahasa ngapak termasuk dalam dialek Jawa Tengah, tetapi dipengaruhi juga oleh bahasa Jawa Mataraman dan unsur Sunda. Keunikan ini menjadikan ngapak berbeda dari dialek Jawa Yogyakarta atau Surakarta yang cenderung halus. Bahasa ngapak sering dianggap lucu, bahkan jadi bahan lelucon. Tapi di balik itu, ngapak justru menyimpan nilai sosial yang kuat. Dialek ini mencerminkan karakter wong Banyumasan yang cablaka, artinya blak-blakan, apa adanya, dan jujur. Kalau wong ngapak ngomong, biasanya nggak suka muter-muter, langsung ke inti. Nilai lain dari ngapak adalah kesederhanaan dan egaliter. Nggak ada rasa sungkan berlebihan, komunikasi terasa lebih dekat dan hangat. Inilah yang bikin bahasa ngapak jadi simbol keterbukaan masyarakat Banyumasan, termasuk di Kebumen. Di Kebumen, posisi geografis memberi warna tambahan. Kabupaten ini diapit Banyumas yang kental dengan ngapak, serta Purworejo yang menggunakan dialek Bandek. Maka, lahirlah variasi leksikal. Sebagian masyarakat Kebumen di wilayah barat cenderung memakai ngapak, sementara di wilayah timur terpengaruh Bandek. Fenomena ini menunjukkan bahwa Kebumen adalah ruang pertemuan dua dialek Jawa. Itulah kenapa teman-temanmu mempunyai dialek atau kosakata yang berbeda, walaupun sama-sama berasal dari Kebumen. Bocah Ngapak Ya, sebuah konten komedi situasi berbahasa Jawa ngapak, telah berhasil meraih popularitas setelah tayang di Trans 7 sejak Februari 2019. Acara ini berawal dari film pendek Pola Pike yang diunggah di YouTube dan dibuat oleh Rendra Pola Pike, seorang pelawak asal Kebumen yang kembali ke kampung halamannya. Dalam cerita ini, 3 bocah asli desa Sadangwetan, Kebumen, yaitu Ahmad Askal Fuadi, Fadli Dwi Ramadan, dan Ilham Dwi Ramadan menjadi pemeran utama yang menghadirkan kelucuan dan keseharian dengan dialek ngapak yang khas. Kesederhanaan dan kelucuan mereka berhasil menghibur banyak penonton dari berbagai kalangan, sekaligus memperkenalkan budaya ngapak secara lebih luas melalui media televisi. Fakta unik kedua. Slogan, "Ora ngapak ora kepenak," berasal dari budaya dan bahasa ngapak di Jawa Tengah bagian barat, yang menegaskan pentingnya menggunakan bahasa ngapak dalam komunikasi sehari-hari bagi masyarakat daerah tersebut. Ungkapan ini secara harfiah berarti, tidak memakai ngapak, tidak enak nyaman. Slogan ini mengandung makna bahwa berbicara tanpa dialek ngapak terasa kurang seru, dan tidak memberikan rasa keakraban dan kenyamanan yang khas bagi orang ngapak. Kalau kita perhatikan, banyak orang yang merantau keluar daerah, lama-lama justru lupa dengan bahasa asalnya. Logat dan kosakata yang dulu akrab, perlahan hilang karena tercemar oleh bahasa lain di tempat baru. Padahal, bahasa daerah adalah identitas. Ia bukan sekadar cara berbicara, tapi tanda dari mana kita berasal, dan siapa kita sebenarnya. Sebagai generasi muda Kebumen, kita punya peran penting. Melestarikan ngapak tidak harus lewat cara formal, tapi bisa dengan langkah sederhana. Berani menggunakan ngapak di media sosial, bikin konten kreatif,
atau sekadar berbicara sehari-hari tanpa merasa minder. Dengan begitu, bahasa Ngapa tetap